Nah, pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul memahami kasih Tuhan. Menurut saya adalah sangat penting, bahkan sangat-sangatlah penting setiap kita orang Kristen, setiap kita anak-anak Tuhan, sampai pelayan Tuhan, sampai hamba Tuhan, kita memahami pentingnya kasih Tuhan. Kenapa? Kita penting, bahkan sangat penting memahami kasih Tuhan, karena ada banyak orang pada akhirnya frustasi dalam jalani kekristenannya. Kenapa frustasi, putus asa, kecewa sama Tuhan, kepahitan sama Tuhan, marah sama Tuhan, percaya Tuhan tapi marah sama Tuhan. Kenapa? Tidak memahami tentang kasih Tuhan. Banyak orang muntung di tengah jalan, banyak orang bahkan murtad tinggalkan Tuhan. Persoalannya adalah ini, dia nggak ngerti memahami kasih Tuhan. Ada banyak pelayan Tuhan stop tinggalkan pelayanan, nggak memahami kasih Tuhan dan seterusnya. Kita baca dulu deh ayatnya. Matius pasal 22, kita baca 36-37, dua ayat ini mari kita membacanya bersama-sama saudara ya. Matius 22 ayat 36-37 kita baca 2 dan 3. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan seterusnya. Jadi satu kali Yesus tuh ditanya, walaupun memang pertanyaannya ini adalah mencoba Yesus, tapi intinya adalah ada seorang ahli Taurat yang muda itu bertanya kepada Yesus. Tanyanya di ayat 36, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jadi pertanyaannya, apa sih hukum yang paling penting? Yang nomor satu, yang terutama dari segala macam hukum, dari banyak hukum yang ada dalam hukum Taurat. Hukum Taurat itu kan banyak sekali aturannya, ratusan aturannya, macam-macam hukum yang ada tertuang dalam hukum Taurat. Nah, ahli Taurat yang masih muda ini tanya, ngetes coba Yesus, hukum yang nomor satu apa? Hukum yang paling penting, yang terutama yang ada dalam hukum Taurat itu apa? Dijawab oleh Yesus ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Yesus jawab, yang pertama dari hukum Taurat, dari semua hukum adalah mengasihi Tuhan. Makanya saya tulis begini, perintah yang paling penting yang Yesus ajarkan kepada umatnya di masa itu, tidak berubah sampai masa sekarang. Perintah yang paling penting, yang terutama kata Tuhan adalah mengasihi Tuhan. Ada banyak perintah yang diajarkan, tapi perintah yang paling depan, perintah yang paling utama dari itu adalah mengasihi Tuhan. Itu yang paling utama dan yang paling penting. Makanya saya kasih gambar berikutnya, saya katakan begini, Tuhan itu ternyata tidak minta banyak hal dalam hidup kita. Yang Tuhan minta cuma satu dari hidup kita, yaitu hati kita mencintai Tuhan. Itu yang Tuhan minta. Selama ini kita berpikir Tuhan minta banyak hal, minta harta kita, minta uang kita, minta aset kita, minta kekayaan kita. No, bukan itu yang diminta Tuhan. Bukan segala macam harta benda kekayaan yang Tuhan minta dari kita. Selama ini pikiran kita selalu curiga itu. Oh, Tuhan minta uang harta saya, bukan itu. Yang utama, yang paling penting yang Tuhan minta dari hidup kita cuma satu. Hati kita mencintai Tuhan. Makanya di dalam Wahyu pasal 2 ayat 2 sampai 5, Tuhan itu tegur jemaat di Efesus ya. Tuhan koreksi jemaat di Efesus. Memang jemaat di Efesus pasal 2 mereka unggul soal moral. Mereka ini adalah jemaat yang punya ketekunan, tahan banting menderita demi nama Tuhan. Menderita buat mereka no problem. Menderita buat nama Tuhan mereka kuat. Tidak kenal lelah untuk ibadah. Ibadahnya rajin. Bahkan mereka itu
Tidak kompromi dengan yang namanya nabi palsu, rasul palsu, mengajarkan palsu tentang ajaran Tuhan. Mereka tolak dengan tegas. Nggak bisa kamu melayani di gereja kami Efesus. Tegas. Secara kualitas yang keluar itu hebat. Ketekunan, moral. Nggak usah sanksi dengan moralitasnya jemaat Efesus. Tapi ditegur. Karena ternyata mereka melakukan semuanya itu tanpa kasih. Saya baca ya ayatnya dari apa yang saya barusan terangkan, kita buktikan lewat kalimat ayat firman yang ada. Wahyu pasal 2 ayat 2 sampai 5 saya baca ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan tahu apa yang kita kerjakan untuk Tuhan. Baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Dia tahu kalau Anda tekun loh ya. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta palsu. Ayat 3. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, tahan banting menderita. Dan engkau tidak mengenal lelah, tidak kenal lelah melayani Tuhan. Hebat secara kualitas. Soal itu semua dalam pelayanan tidak kenal lelah. Kemudian dalam ayat yang keempat, namun demikian aku mencela engkau. Apa yang dicela? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kamu telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula, ejaan yang lain. Kenapa dicela? Kenapa diserang, dikonfrontasi sama Tuhan, dikritik sama Tuhan? Karena ternyata mereka melakukan semua kegiatan di dalam gereja, dalam pelayanan, sabar dalam penderitaan. Ternyata mereka telah meninggalkan kasihnya kepada Tuhan. Hatinya mulai hambar, mereka gak sadar. Tanpa sadar mereka melayani Tuhan dengan tekun, ibadah dengan rajin, tidak kenal lelah dalam pelayanan ibadah. Ternyata tinggal rutinitas dan hati yang hambar, tidak sadar. Makanya dicela sama Tuhan, kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu tegurannya keras, ayat 5 ada kata bertobat. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jatuh itu ke bawah. Dan jatuhnya ke bawah sangat dalam kata Tuhan. Orang kalau gak punya kasih lagi, udah hambar kasihnya, ibadah sudah hati hambar, ibadah cuma sekedar datang rutinitas, setor badan, hati gak ada getaran cinta sama Tuhan. Orang itu sudah mengalami kejatuhan sangat dalam loh. Makanya Tuhan berkata, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau telah lakukan. Jika tidak demikian, apa kata firman? Aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Bertobat dari apa? Harus kembali kepada kasihnya. Kembali kepada Tuhan dengan bawa hati yang mengasihi Tuhan. Kalau enggak, kaki dian kita diambil. Apa itu kaki dian? Dalam kemahnya Musa, tabernakel Musa, dalam ruangan suci itu ada kaki dian pelita emas, ada 7 pelita. Itu penerang di ruangan suci, nggak boleh mati. Terus mesti nyala itu kaki dian. Menerangi, ini bicara tentang karya Roh Kudus kan, pelajaran kemah sucinya Musa, pelajaran pekerjaan Roh Allah dalam hidup kita. Kenapa kita kalah? Kenapa kita bukan mengalami kemajuan tapi kemunduran? Kenapa kita harusnya setelah percaya pada Tuhan, hidup kita mengalami yang jauh lebih baik, tapi hal yang lebih baik kita nggak alami, malah mundur, malah hancur, malah merosot. Karena kita tidak lagi mengalami pekerjaan kaki dia di pelita emas. Diambil sama Tuhan. Kristen anak Tuhan tapi sudah tidak punya kaki dian pelita emas. Tidak ada pekerjaan Roh Allah lagi. Tidak ada pekerjaan Tuhan lagi di hidup kita. Karyanya nggak nyata. Kita percaya Tuhan hadir tapi dia nggak bekerja. Makanya setiap ibadah yakin begini, percaya dia hadir tengah-tengah kita dan alami nikmati kehadirannya. Itu pekerjaan kaki dian. Setiap ibadah
rindukan, bukan cuman oh saya percaya Tuhan hadir. Alami kehadirannya. Berdoa setiap ibadah. Aku percaya Tuhan dalam ibadah pagi ini. Tuhan hadir. Tapi aku rindu mengalami kehadiranmu. Itu penting. Itu pekerjaan kaki Dian Pelita Emas. Itu diambil. Sehingga kita gak merasakan karyanya, kehadirannya, perbuatannya di hidup kita. Kenapa? Hati kita sudah hambar. Cuman rutinitas semua kita lakukan. Mungkin korban rutinitas. Ibadah iya rajin tiap minggu. Rutinitas. Tiap pagi bangun cuman rutinitas. Hati udah gak ada hambar. Kasih mula-mula. Nah ini saya pernah ajarkan, lihat gambar ini. Pertanyaannya begini, ini penting pertanyaan. Mengapa kasih kita kepada Tuhan, termasuk kasih mula-mula tentunya ya, tanpa kita sadari makin lama makin pudar, makin lama makin turun. Atau saya terangkan lebih jelas lagi di sini. Kenapa kasih mula-mula yang dikatakan Wahyu pasal 2 di ayat yang keempat tadi. Kenapa kasih mula-mula banyak orang durasinya turun, gak tahan lama. Makin lama makin turun, makin lama makin hambar kasih itu. Ada apa, kenapa gitu loh. Mungkin diperjelas ya, saya perjelas. Apa sih kasih mula-mula itu? Kasih mula-mula itu secara simpel, sederhana saya terangkan. Kasih mula-mula itu yang kita alami ya, itu bentuk respon kita saat kita mengalami sentuhan kasih Allah yang begitu hebat, yang begitu besar dengan menerima kita tanpa syarat. Ada ingat gak? Coba dengarkan saya pada bagian titik ini baik-baik. Anda masih ingat bagaimana pertama kalinya Tuhan itu datang sama saudara, menemui saudara? Masih ingat gak saudara pengalaman saudara mengalami cintanya Tuhan dalam hidup saudara? Dan saat itu ketika kita pertama kali mengalami sentuhan kasih Tuhan yang hebat itu. Mengalami kasih Tuhan yang tanpa syarat, kita rasakannya begitu memang. Masih ingat itu saudara? Dan apa yang kita rasakan di hati kita? Kita merasa, wih Tuhan hebat sekali kasihnya. Yang kita rasakan saat itu, tidak ada kasih seperti kasih Tuhan. Kita mudah nangis. Seperti saya pernah ajarkan, kita merasakan kasih kedua orang tua kita itu luar biasa. Hebat sih kasih kedua orang tua kita itu luar biasa. Tidak bisa dipungkiri. Kasihnya papa mama kita itu luar biasa. Tapi ingat, ketika kita mengalami cinta mula-mula kasih Tuhan menyerbu kita. Kita merasa kasih Tuhan ini beda. Kita belum pernah mengalami kasih seperti kasih Tuhan diberikan pada kita. Kasihnya luar biasa gitu. Kasih orang tua kita hebat, kasihnya Tuhan lebih hebat. Kita merasakannya gini, ini seperti tanpa syarat. Kita rasa gini, masih ingat gak? Itu lagi ancur-ancurnya hidup kita. Maafkan kata-kata saya, maaf ya sekali lagi ya. Lagi brengsek-brengseknya hidup kita. Lagi ancur-ancurnya hidup kita. Lagi kacau-kacaunya kelakuan kita. Jahatnya kita. Nah saat jahatnya kita yang kayak begitu babak belur hidup kita. Kita merasakan sentuhan kasih Tuhan yang gini. Tanpa syarat. Tuhan gak lihat kejahatan kita. Maaf kata-kata saya, gak lihat brengseknya rusak hidup kita. Di situ kita rasakan, wih sentuhan kasih Tuhan luar biasa. Nah pada titik saat kita merasakan kasih Tuhan tanpa syarat. Itu namanya kasih mula-mula respon kita. Dan saat titik itulah kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu bukan dalam rangka begini. Kita takut hukuman api neraka. Bukan. Anda sadar itu ya, ketika kita merasakan cintanya mula-mula dari Tuhan yang mengasihi kita tanpa syarat, hidup kita rusak, hidup kita kacau, hidup kita jahat, kita merasakan, terima kasih-kasih-Mu Tuhan. Saat itulah, titik itulah, kita itu bisa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, bukan karena kita takut dihukum api neraka, tapi karena gini loh, kita itu lagi jatuh cinta sama Tuhan. Kita merasakan kasih Tuhan, respon kita apa? Kita itu rasanya bergelora cinta kita sama Tuhan. Semua yang kita lakukan untuk Tuhan, itu gelora cintanya kuat, antusias. Rasanya semangat cinta kita untuk Tuhan. Anda pernah ingatkan mengalami cinta itu? Nah, itu cinta mula-mula. Di mana kita rela memberikan hidup kita untuk Tuhan. Bukan karena takut api neraka. Memang lagi menggelegar ini ya. Menggelora-gelora cinta kita sama Tuhan. Karena respon, kok Tuhan cinta ya sama saya.
Nah, ini yang saya katakan, tetapi kenapa cinta yang seperti ini nggak tahan lama? Itu loh maksud saya. Durasinya nggak lama, tanpa kita sadari makin lama makin turun, sampai nggak sadar sudah hambar cinta ini. Ibadah masih di gereja, gedungnya masih di gereja, belum pindah di gedung yang lain, masih di gereja ibadahnya. Sembahyang masih di gereja, belum pindah tempat. Tapi masih memuji Tuhan, masih dengar firman, masih kasih persembahan. Tapi tanpa sadar semuanya tinggal rutinitas dan hatinya gak ada cinta lagi. Seperti tali pusar dengan ari-ari, kontak gak ada, hambar hatinya cuma rutinitas. Pertanyaannya, kenapa bisa turun kasih itu pudar, tidak jadi hambar. Semuanya jadi sekedar rutinitas melakukan seperti jemaat di Efesus, ditegur sama Tuhan. Apa sebabnya? Saya tunjukkan satu ayat ya. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 14 sampai 16. Ayat ini penting. Ini Paulus katakan kepada bangsanya orang Yahudi. Tapi yang penting di ayat 16-nya. Tapi untuk ngerti saya baca di atas ayat 14. Tetapi pikiran mereka bangsa Yahudi, dimaksudkan oleh Paulus. Tetapi pikiran mereka bangsa Yahudi telah menjadi tumpul. Tumpul di sini dalam bahasa Yunaninya pakai kata toros. Toros itu saya nggak punya gambaran. Kalau Anda suka dipijat sama tukang pijat, tukang refleksi, lihat tangannya tukang pijat itu ada kapalan. Ya sorry ya, enggak ada kata yang lain. Yang di luar pulau, daerah yang lain bahasa berbeda ya. Bahasa Jawa ada kapalan. Kapalan itu kayak daging tumbuh tapi bukan dari dalam. Itu tebel, melapisi kulit tangannya orang yang suka urut tadi, tukang pijat, tebel. Sehingga kuat. Kalau kita nggak biasa pijat, lecet tangan kita. Tapi tukang urut, tukang pijat, tukang refleksi, kuat tangannya. Kapalan, toros. Ada yang melapisi tangannya jadi tebal. Pikirannya mereka orang Yahudi telah menjadi tumpul, toros, tebal pikirannya. Ada yang menutup. Sebab makanya dengar apapun gak bisa masuk. Firman Tuhan gak bisa masuk. Yesus yang telah datang di 2000 tahun lalu tetap mereka gak bisa terima perkataan Tuhan. Karena ada toros kata Paulus. Sebab sampai pada hari ini selubung. Nah ada kata selubung di sini. Itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama, hukum Taurat, tanpa disingkapkan. Gak ada yang bisa singkapkan kecuali Yesus yang singkapkan. Kita bersyukur hidup di perjanjian baru. Rahasia firman Allah selalu diwahyukan, disingkapkan. Nggak ngerti jadi ngerti. Pengajaran firman. Firman penginjilan dengan firman pengajaran beda loh. Firman pengajaran itu ayat, menerangkan ayat. Ayat ini disingkapkan di ayat ini. Rahasianya dibuka. Itu lewat firman pengajaran. Ada beruntung kita, beruntung terima firman pengajaran. Yang terwahyukan, disingkapkan rahasianya. Bukan cuma hantam main ayat. Makanya seringkali saya pribadi pun ketika mempelajari firman pengajaran selalu ada yang baru buat saya. Saya yakin ada merasa yang sama, selalu ada yang baru dan itu bikin kita penasaran. Saya saja yang belajar penasaran, apalagi ya, apalagi. Saya yakin yang membuat Anda bangun pagi, apalagi berita firman. Pewahyuannya apalagi, berita firman Allah rema apalagi. Bukan itu saja gitu. Pewahyuan. Nah, Israel baca perjanjian lama, nggak terwahyukan, nggak disingkapkan. Hanya Yesus yang bisa singkapkan itu. Karena apa? Ada toros, ada selubung. Saya baca, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya, membukanya itu. Ayat 15, bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung, diperjelas, ada selubung yang menutupi hati mereka. Ada selubung yang menutupi hati. Tetapi bagaimana caranya supaya mereka bisa terima Tuhan? Bagaimana caranya mereka bisa menerima sentuhan kasih Tuhan? Caranya cuma satu. Selubung yang menutupi mereka mesti diambil. Makanya 16. Saya ingin kita sama-sama baca di ayat yang ke-16. Ini penting. Bagaimana durasi kasih kita mula-mula itu bertahan. Bukan tambah turun, tambah hambar jadi rutinitas. Tetap hati kita cinta Tuhan. Ada getaran cinta, gelora cinta. Tetap menggelora cinta kita. Tetap antusias, tetap semangat. Semangatnya bukan rutinitas.
hati cinta pada Tuhan. Dan itu penting. Bagaimana bertahan? Tidak turun durasinya. Ayat 16 mengajar kita ini. Ayo sama-sama kita baca ayat 16, 2 dan 3. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Selubung mesti diambil. Bagaimana caranya? Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan. Bicara hati bukan tubuh. Yang Tuhan cari bukan sekedar tindakan-tindakan kita rutinitas. Yang Tuhan cari, yang pertama Tuhan cari lebih tepat, hati kita. Bukan sekedar tindakan kita. Tindakan datang ke gereja, tindakan melayani Tuhan. Bikin ini, bikin itu. Duh, aktifnya minta ampun. Itu memang luar biasa. Senang gembala lihat seperti itu. Ya, gembala yang dilihat kan itu kan saudara. Tapi Tuhan yang pertama dicari hati kita. Makanya setiap ibadah, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, setiap kita datang mesti bawa hati, bukan cuma bawa badan. Pada titik ini saya ingin saudara menyadari, saya cuma sekedar ingatkan sama saudara bahwa kekristenan itu bukan bagaimana kita berjuang keras, berusaha keras untuk mengasihi Tuhan. Saya ulang. Prinsip kekristenan itu bukan bagaimana kita berusaha keras, berjuang keras untuk mengasihi Tuhan. Tapi bagaimana kita itu menyadari, memahami bahwa Tuhan itu sudah mengasihi kita dan selalu mengasihi kita dan akan terus mengasihi kita. Itu prinsip kekristenan. Bagaimana kita bisa bertahan, durasinya nggak turun, kasih mula-mula. Anda harus memahami prinsip kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu bicara hati. Bagaimana kita tetap bertahan kasih mula-mula. Setiap datang jangan cuma bawa badan dan tindakan dan rutinitas. Hati kita harus kita bawa kembali pada Tuhan. Terus bawa hati. Jadi waspada. Kita jadi Kristen misinya bukan bagaimana kita berjuang mengasihi Tuhan. Tapi kita mesti memahami Tuhan itu sudah mengasihi saya dan selalu mengasihi saya dan Dia akan terus menerus mengasihi saya. Titik. 1 Yohanes 4:19, kita mengasihi karena Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Kita nggak punya kekuatan, nggak punya sumber daya untuk bisa cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Kita bisa mencintai Tuhan karena kita ngalami dulu kasih-Nya. Kita mengasihi karena Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Saya suka ajarkan, kita cuma bisa memantulkan, memancarkan kasih. Begitu ngalami kasih-Nya Tuhan, oh Tuhan mengasihi saya, terus mengasihi saya, sudah mengasihi saya. Tidak berhenti kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Waktu hadapi pencobaan, waktu hadapi proses, Tuhan mengasihi saya kok. Kalau Anda nggak paham itu, Anda akan kecewa. Jadi pemahaman Tuhan itu mengasihi saya dan sudah mengasihi saya, selalu mengasihi saya dan terus mengasihi saya, itu penting loh. Jadi jangan jadi orang Kristen yang berusaha mengejar untuk mengasihi Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang kerja keras berjuang untuk mengasihi Tuhan. Anda kecewa, Anda akan ngos-ngosan kayak pelari maraton. Anda akan capek lelah jadi orang Kristen. Apa kerjamu cuma berjuang mencoba mengasihi Tuhan. Gak bisa kamu mengasihi Tuhan. Kecuali Anda paham Tuhan mengasihi saya. Tuhan cinta sama saya. Dan Dia akan terus mencintai saya. Karena tanpa memahami mengalami kasih Tuhan. Gak punya kekuatan kita mengasihi Tuhan. Ujung cuma kecewa. Makanya selubung ini harus dibuka. Baik di pikiran kita toros maupun di hati mesti diangkat selubung. Supaya hati kita tiap datang terbuka menyadari Tuhan mengasihi hidupku. Dan selalu terus Dia mengasihi hidupku. Jadi kalau hari ini ada yang menghadapi tantangan, ingat loh, Tuhan cinta sama saudara loh. Nah pertanyaannya coba lihat ini. Pada Matius pasal 77 ayat 9 sampai 11. Ternyata bukan cuma kita yang mengalami kepudaran kasih. Pemazmur ngalami ini. Kenapa bisa ngalami ini itu loh pertanyaannya. Kalau kita lihat dari perkataan-perkataan pemazmur kita ketemu. Salah dalam memahami kasih Tuhan. Dia pikir kasih Tuhan berubah. Nah ini persoalannya kan. Hati lagi kan. Kasih bicara hati.
Coba saya baca Mazmur 77 ayat 9 sampai 11. Jangan cepat ya. Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Saya baca terus saja ya, saya terangkan. Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Dia merasa berakhir kasih Tuhan, janji Tuhan. Kok enggak kayak dulu gitu loh kira-kira. Ayat 10. Sudah lupakah Allah menaruh kasihan atau ditutupnya ke rahmatnya karena murkanya? Ayat 11. Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, inilah yang mengecewakan, bikin pahit hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Jadi pemazmur ini kayak kita banget, merasa berubah. Tuhan kok gak kayak dulu ya, tangannya nolong gak kayak dulu ya, kasihnya kok berubah gak kayak dulu. Janji-janjinya dulu aku percaya langsung ditolong, langsung digenapi, dijawab. Kok sekarang enggak? Apakah Tuhan berubah? Jawaban kita apa? Enggak berubah. Makanya pemahaman kasih Tuhan itu selalu mengasihi aku dan sudah mengasihi aku dan terus mengasihi aku. Ketika mengalami masa-masa begini, kayak pemazmur alami, ada mesti paham, enggak berubah kasihnya sama kita. Pemazmur merasa berubah, kok janjinya berubah ya? Kok tangannya berubah ya? Sudah lenyapkah kebaikannya? Sudah lenyapkah tangannya nggak nolong lagi? Ini yang menikam mengecewakan hatiku. Kenapa orang kecewa akhirnya? Hatinya jadi hambar sama Tuhan. Karena merasa kasihnya Tuhan berubah. Kok Tuhan nggak kayak dulu lagi ya? Dulu baru doa langsung dijawab. Ya, itu kan namanya kasih mula-mula pada awal kan. Itu namanya masih kanak-kanak rohani. Awal kita ngalami kasihnya Tuhan semula. Wih, rasanya jatuh cinta sama Tuhan. Itu kan cinta pertama. Itu kan kanak-kanak bayi rohani. Anda mesti memahami bentuk kasihnya Tuhan. Bayi rohani, lalu kemudian proses pertumbuh kedewasaan sampai akhir balik jadi hak waris kerajaan Allah. Kita setelah mengalami proses cinta mula-mula. Makanya mungkin kepanjangan ya. Kalau saya masuk area, saya suka katakan gini. Kasih mula-mula itu kasih pertama. Harusnya sekarang kasih kita makin dewasa. Jangan semuanya kembali. Harus kembali pada kasih mula-mula. Itu kasih bayi waktu pertama dulu loh. Dan seterusnya kepanjangan saya ngomong di area itu. Tapi lihat, kasih mula-mula itu bayi rohani. Seperti ibaratnya bayi, mamanya datang. Ganti popoknya, minum susu, semua papa mamanya. Tanpa papa mamanya mati dia. Makanya saudara kita belajar di sini. Tuhan gak mungkin kasihnya itu terus bentuk kasih Tuhan mendidik, itu maksud saya. Gak mungkin seperti bayi rohani terus. Dia akan dewasakan kita seperti kasihnya papa mama sama anak. Anak kita udah umur 16 tahun, 17 tahun. Masa kita perlakukan seperti waktu bayi 2 tahun, 1 tahun. Gak mungkin dong. Kita mulai latih dewasakan dia, kasih tanggung jawab. Walaupun bagi anak kok jadi gini ya, keras ya papa mama. Kok berubah gak kayak dulu. Tapi tujuan orang tua kan mendisiplin. Gak bisa Tuhan manja kita terus digelontor dengan kasihnya. Saya kasih pesan ya sama Anda orang tua ya. Kalau Anda punya anak. Termasuk saya pun praktekkan. Saya pun belajar juga dari jemaat-jemaat yang di atas usianya senior, di atas saya bagaimana mendidik anak. Hasilnya anaknya bagaimana. Diam-diam saya pun perhatikan, saya belajar juga dari jemaat. Saya pun memperlakukan anak saya, gak bisa saya manja-manja. Istri saya pun gak bisa manja-manja. Ya waktu kecil dimanja oke lah. Tapi ketika dia mulai dewasa gak bisa. Kita mengasihi dia. Gak berubah kasih kita orang tua sama anak kita. Tapi ketika dia mulai besar, kita disiplin. Dia melanggar, kita hajar. Kita didik keras. Saya mendidik anak saya juga keras. Saudara ya, keras. Saya gak bisa manja-manja sama anak gitu ya. Tetapi saya mengasihi. Saya cinta kepada 2 anak saya. Tapi pendidikan saya keras kepada anak. Anda bisa cek sama istri saya keras gitu. Kalau saya sudah ngomong A ya jangan dilanggar gitu. Saya keras. Kalau saya marah saya keras. Saya nggak izinkan memanjakan anak saya. Walaupun saya mengasihi dia. Ada waktunya, ya memang saya dekat dengan anak-anak suka bercerita. Hasil kalau Anda melihat ya, ada seorang anak udah dewasa. Susah diatur. Nggak bisa dinasehati. Sakarepe dewe, orang Jawa kata semaunya dia. Dan tidak punya tanggung jawab. Anda lihat ya, perhatikan kata-kata saya. Kalau Anda ketemu dengan seseorang, mau masih muda mau dewasa, orang ini nggak punya tanggung jawab sama sekali. Susah diatur, susah dinasehati, kerasnya minta ampun.
dan ujungnya begini, nggak pernah berhasil hidupnya. Kok gagal terus sih? Sederhana, waktu dia kecil terlalu dimanja sama orang tuanya. Sehingga apa? Nggak ada orang bisa atur dia, memang orang tuanya nggak pernah ngatur. Kalau kamu ingin anakmu bisa diatur, ya diatur sekarang. Kalau kamu ingin dewasa, anakmu punya tanggung jawab yang bagus, atur mulai di sekarang, didiknya sekarang. Kalau ada cuman manja, nanti besarnya orang ini gak punya tanggung jawab dan tidak punya masa depan. Pasti loh saya omongkan ini, karena firman kan, pasti gak punya masa depan anak kita. Kalau kita masih hidup terus, puji Tuhan. Maafkan kata-kata saya, kalau kita sudah gak ada, dia mau bergantung sama siapa? Kan cuman kita yang diharapkan, oh dia gak bisa apa-apa kok. Semua kan kita yang manjain dia, salahnya kita. Anda tanpa sadar memanjakan anakmu sedang menghancurkan masa depannya. Tidak betul menurut saya. Walaupun ada cara pendidikan yang lain, saya nggak tahu. Anak harus gini, harus gini. Tapi kalau firman Allah tidak ada cerita manja-manja. Tuhan mengasihi kita gak berubah. Selalu dan terus menerus mengasihi kita gak berhenti. Tapi kasih bentuk kasihnya berubah. Waktu pertama kecil, bayi rohani dimanja. Tapi proses pendewasaan rohani didisiplin kita. Coba lihat ayat ini, Ibrani pasal 12 ayat ke-6. Ini ayat terakhir buat kita ya dengan waktu. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Apakah Tuhan mengasihi kita? Oh mengasihi. Tapi kepada orang yang dikasihinya, Tuhan menghajar. Mengajar, jangan menghajar beda loh. Mengajarin lagi, mengajar nih saya. Menghajar, ceter. Disiplin, castening. Ada waktunya Tuhan hajar kita loh. Sebagai bentuk apa? Kasihnya. Dan Anda gak bisa berkata, loh kok Tuhan kasihnya berubah? Tidak berubah. Dia mau mendewasakan kita. Makanya kalau anak itu dimanja sejak kecil, selain dia gak punya tanggung jawab, mentalitasnya membeli. Karakternya dia gak punya. Dia gak punya sikap pejuang, gak punya mentalitas pemenang. Hadapi masalah, langsung down dia, langsung stres dia. Kenapa anak muda stres? Anak kita udah kalang kabut dari masalah. Kita terlalu memanjakan dia. Karakternya gak punya. Mentalitasnya kasihan. Kalau kamu ingin anak-anakmu punya mentalitas pemenang, mentalitas kuat hadapi masalah, disiplin dari sekarang. Nggak bisa kita manja-manja digelontor, ayo sayang udah gede kok. Ada waktunya Anda kasih beban, ada waktunya Anda kalau dia salah kasih tahu, salah lagi, ya beritahu lagi. Jangan dibiarkan saja dimanja-manja supaya mentalitasnya kuat. Kalau sudah gede, udah besar, lebih besar dari kita, Anda mau kerasin, ngelawan kita dia. Karena anak-anak kita badannya lebih gede dari kita, kita tambah tua, dia tambah kuat. Makanya ada anak pemberontak durhaka kan. Sampai mamanya dimasukkan penjara. Orang tuanya, papanya juga dipukul. Karena salah didikan dari kecil. Mentalnya rusak. Tuhan tidak ingin kita rusak. Makanya didewasakan kita. Bentuk kasihnya gak berubah. Kalimat saya lengkap, baca lengkap. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya. Dan ia menyesah loh. Orang yang diakuinya sebagai anak. Anda ngerti kan di sini? Karena anak ya disesah, karena anak ya diajar sama orang tua. Kita gak biarkan kan anak kita. Kalau anak orang lain kita gak peduli. Dia bikin apa terserah anaknya orang. Kalau anak kita masa Anda biarin. Seperti itulah Tuhan. Dia sedang mendewasakan kita. Jadi kalau hari ini saudara sedang masuk dalam prosesnya Tuhan. Ada ujian, ada pencobaan, ada kemerosotan ekonomi, ada jalan buntu. Saya mau katakan selamat datang dalam pendewasaan Tuhan. Selamat datang dalam pendewasaan. Kamu sedang didewasakan oleh Tuhan. Itu bukan berarti Tuhan berubah lokasinya. Dia mengasihi. Dia cuma mendisiplin saudara supaya Anda jadi orang yang semakin dewasa, akil balik sampai mewarisi semua kerajaan sorga. Tidak ada yang kita nggak dapat. Semua janji Tuhan pasti digenapi. Ini bentuk didikan Tuhan kasihnya pada kita. Kalau Anda lihat gambar terakhir, Yusuf ngalami itu. Roma 8:28, semua rencana mendatangkan kebaikan ada baca di rumah. Lihat Yusuf sampai jadi Perdana Menteri. Orang tuanya di rumah sayang-sayang sama dia kan. Tuhan yang langsung didik ini orang. Jadi budak. Tapi itu mendewasakan dia. Jadi selamat datang kedewasaan. Kalau ada di antara saudara sedang mengalami namanya proses pendidikan daripada Tuhan. Mari
Sama-sama kita berdoa, kita sama naikkan pujian, kurenungkan firman-Mu.